Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Eh, Salam dan salawat kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW bersama dengan keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita akan diberikan sahabatnya kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. eh, ini suara saya masuk semuanya, Mas Harto ya. Untuk seluruh jamaah, eh, sudah banyak yang hadir pada pagi hari ini. Cek satu-satu dulu ya. Bu Artati, Assalamualaikum. Mas Bintang, Assalamualaikum. Bu Dwi Santi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bu Ilya, Bu India Rina, Pak Mahis Mulyono, Bu Nanin, Pak Rahman, dan Pak Widi. Semuanya bisa masuk semua? Assalamualaikum. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Bismillah. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini, jam 10 waktu Indonesia Barat dan jam 6.20 waktu Saudi Arabia. Alhamdulillah, menyikapi pengumuman yang kita dapatkan semuanya ya, baik saya secara pribadi ataupun kepada seluruh jamaah, terutama di jamaah haji di tahun 2026, yaitu di Middle East. Itu bahwasanya ada perubahan dari otoritas Saudi Arabia, yang mana beberapa tahun yang lalu ini tidak pernah kita jumpai ya, sejak tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 kita masih menggunakan igomah selama 6 bulan. Dan qadarullah di tahun 2026 ini ada sedikit perubahan, yaitu igomah adalah 12 bulan untuk bisa digunakan untuk haji. Dan ini pengumuman ini kita terima semuanya di beberapa hari yang lalu ya, dan dari manajemen sendiri pun sudah berusaha untuk bisa melakukan pembelian nusuk ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, yang sudah pernah berabsir di beberapa bulan yang lalu, baik di bulan Desember, Januari, dan Februari, bahkan di Maret ini pun semuanya sama, kita tidak bisa mengeksekusi pembelian nusuk jika ikomahnya masih berumur 6 bulan. Artinya Bapak Ibu nggak perlu tinggal stay di Saudi, tidak perlu stay 6 bulan, tidak perlu stay 1 tahun, gitu kan. Karena ada furuj auda, dan nantinya pun juga akan kita urus untuk furuj nihainya juga. Itu memang kebijakan Saudi yang berubah di tahun ini ya, karena menyikapi mungkin dari informasi-informasi yang diterima Saudi di tahun-tahun kemarin ya, sejak tahun 2025 terutama, itu banyak sekali jamaah-jamaah haji yang masih menggunakan igomah 3 bulan ya, kemudian 6 bulan, dan tidak ada yang mungkin 12 bulan. Dan saat ini Saudi pun juga memberlakukan kebijakan yang terbaru, yaitu di igomah minimal atau maksimal di 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini pun juga menjadi sebuah kejutan bagi kami semua, ya, terutama di sisi manajemen dan khususnya kepada seluruh jamaah ya yang sudah pernah melakukan absir kemarin. Ini sebuah kejutan ya, kejutan banget gitu kan. Bukan sebuah surprise sebenarnya, tapi menjadikan sebuah sesuatu yang memang nggak enak sekali kita perlu sampaikan, bahwasanya harga dari igomah antara 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan pun juga selisihnya pun juga lumayan jauh. Setahu saya kalau yang 6 bulan, kalau yang 3 bulan itu seharga 40 juta. Kemudian untuk yang harga 6 bulan itu seharga 60 juta. Dan yang 1 tahun itu lebih kurangnya sekitar 100 juta. Artinya
ada selisih sebenarnya sekitar 40 jutaan, ya, yang mana dari manajemen pun juga sudah melakukan subsidi, ya, melakukan subsidi dari sisi Igoma sendiri, gitu kan. Tetapi subsidi itu tidak bisa kita berikan 100%, yaitu uh, manajemen hanya menanggung sekian persen, dan selebihnya adalah menjadi tanggung jawab dari uh, jamaah, yang mana memang ini kita tidak bisa apa namanya ya, mengantisipasi hal ini karena beberapa pengalaman kami tahun sebelumnya 2023, 2024 dan 2025 pun semuanya berjalan lancar, ya. Tapi qadarullah di tahun ini Saudi memperlakukan kebijakan yang sangat berbeda, yaitu minimal adalah 12 bulan. Nah, ini Pak Agus secara detailnya kenapa ini bisa terjadi, ya. Dan ini untuk beberapa informasi, ya, yang perlu saya sampaikan juga terkait terkait beberapa jamaah sudah melakukan login, ya. Mungkin pada saat login di Saudi itu bisa di open absirnya. Tadi sudah saya share juga beberapa video, ada 2 video yang saya upload, dan kebetulan saya ada di Saudi saat ini sampai dengan Syawal. Itu kami buka ada beberapa jamaah yang mempunyai absir. Memang kalau absir itu perlu Bapak Ibu ketahui, ini tidak bisa dibuka ketika tidak mendapatkan sinyal atau jaringan internet di Saudi Arabia. Jadi absir itu hanya bisa dibuka ketika Bapak Ibu itu mendapatkan sinyal network atau wifi yang ada di Saudi Arabia. Kalau Bapak Ibu posisi ada di luar Saudi Arabia, memang absir itu tidak bisa dibuka. Karena absir ini bersifat lebih privasi yang dikhususkan kepada warga Saudi sendiri dan warga ekspatriat yang benar-benar tinggal di Saudi Arabia. Nah, kemudian ada beberapa jamaah yang mengeluh tadi, ini gimana untuk eligible for Hajj-nya tidak bisa dibuka, apalagi absirnya juga kan gitu kan. Ya memang benar. Jadi ketentuannya begini Bapak Ibu, secara teknis ya saya jelaskan. Jamaah ketika sudah keluar, ya, pada saat jamaah itu masih menggunakan visa amilnya, kemudian masuk ke Saudi Arabia, kemudian jamaah diwajibkan untuk membeli kartu. Nah, kartu sendiri pun basisnya kan ada nomor Igoma. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan kartu SIM card, terus kemudian sudah mendapatkan nomor Igoma, kemudian sudah bisa mengurus aksir, bahkan ke nafat, ini otomatis Bapak Ibu sudah mempunyai aksir. Sudah mempunyai aksir. Dan siapapun, ya, baik itu warga Saudi Arabia asli, ataupun warga ekspatriat, ketika sudah mempunyai aksir, ini semuanya mempunyai hak untuk Hajj atau eligible for Hajj di seluruh aplikasinya. Hanya tidak tidak tentu untuk bisa dibelikan untuk tasrih. Jadi gini, saya ibaratkan kita ini adalah warga Saudi, baik itu ekspatriat ataupun warga Saudi sendiri. Semuanya mempunyai hak untuk berhaji, semuanya mempunyai hak untuk berhaji. Hanya syarat-syarat untuk bisa mendapatkan tasrih, ya, itu adalah mendapatkan igomah, yaitu 12 bulan. Nah, lainnya gini, orang Indonesia itu berhak menonton konser di Monas. Ya, saya ibaratnya begitu. Seluruh warga Indonesia berhak untuk menonton konser di Monas. Tetapi ada beberapa syarat ketika Bapak Ibu harus menonton di Monas. Ini bagaimana? Misal umurnya harus 18 tahun. Terus kemudian maksimal adalah 55 tahun. Dan syarat yang utama adalah Bapak Ibu adalah mempunyai KTP, ya, yang sudah berumur 1 tahun. Nah, contohnya begitu. Nah, begitu juga di tasrih haji atau di nusuk gitu kan. Semua warga ekspatriat yang ada di sini dan seluruh warga Saudi yang ada di sini itu mempunyai hak untuk berhaji. Hanya ada salah satu syarat,
yaitu yang pertama adalah mempunyai vaksin. Vaksin apa aja? Vaksin meningitis dan vaksin influenza. Kemudian yang kedua, mempunyai igoma yang berumur 12 bulan dari hitungan Masehi, bukan dari hitungan Hijriah. Karena gini, kalau hitungan Masehi itu akan lebih panjang dibandingkan umur tanggal yang menggunakan Hijriah. Dan ini adalah ketentuan terbaru dari Saudi seperti tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin itu adalah perubahannya adalah dibandingkan tahun 2024 dan tahun 2025. Kalau tahun 2024 itu tasrih haji itu bisa didapatkan siapapun orangnya yang mempunyai igoma. Tahun 2024. Di tahun 2025 yang mempunyai igoma ini berhak untuk berhaji, cuman syaratnya ditambah lagi, yaitu wajib mempunyai vaksin, yaitu meningitis dan influenza. Dan di tahun 2026 ini ada tambah lagi juga, bukan hanya yang 6 bulan, melainkan yang mempunyai igoma 1 tahun atau 12 bulan. Ini adalah ketentuan yang paling terbaru di tahun 2026. Nah, untuk tahun 2027 ini pun juga mungkin ada perubahan lagi, gitu kan. Nah, ini karena kebijakan Saudi yang kadang ini memang berubah sewaktu-waktu, yang kadang kita nggak bisa memahamkan, gitu kan. Dan ini perubahan pun juga sangat mendadak pada saat kita akan melakukan pembelian nusuk, dan kita sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata memang nggak bisa, baik itu kita tempuh melalui jalur manual, melalui syarikah yang kita sudah punya, itu pun tetap nggak bisa dilakukan, karena memang syarat yang paling utama yaitu vaksin dan umur igoma yaitu 12 bulan. Tapi Bapak Ibu tidak perlu stay di Saudi selama 12 bulan, tidak perlu. Gitu kan, yang mana ini harus tetap dipenuhi, tidak perlu melakukan stay di Saudi Arabia, cukup mempunyai umur igoma yang minimal adalah 12 bulan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini akan kami lanjutkan kepada Pak Agus selaku marketing director kami yang mungkin nantinya akan bisa menjelaskan secara detail. Baik Pak Agus, silakan Pak, bisa dimulai untuk penjelasan selanjutnya Pak. Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum. Ya, Halo Pak. Ya baik Pak. ya. Pak Alif masih di Mekah ya? Masuk di Mekah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'du. Yang kami muliakan teman-teman tim dan para tamu Allah Ta'ala yang insya Allah dalam waktu dekat akan dimampukan, akan dilayakkan, akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk kita berhaji di tahun ini. Alhamdulillah, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana syafaatnya akan selalu kita nantikan, dan insya Allah dalam waktu dekat juga ya kita akan dimulaikan menjadi tamu nih baginda Rasulullah untuk bisa berhaji di tahun ini. Bapak Ibu semuanya, para jamaah ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan panjenengan semuanya, kepercayaan Bapak Ibu untuk bisa mempercayakan atau mendaftar di kami ya, terutama mengenai haji di tahun ini ya. Masya Allah luar biasa Bapak Ibu untuk tahun ini ya, perkiraan kita ini semuanya bentar lagi sudah hampir 80% ya, 80% sudah selesai. Ternyata kita hampir 2 minggu yang lalu tiba-tiba ada kebijakan Saudi yang membuat tim manajemen
ini agak menjadi sebuah agak kaget ya, agak kaget yang dimana ini di luar dugaan kami. Bahkan ketika kami kemarin berusaha untuk mengumumkan dengan komitmen atau dengan konsekuensi yang harus kita keluarkan, ya, terutama mengenai beban biaya, ini cukup membuat kita agak agak uh, serba salah gitu ya, serba salah. Tapi memang ini harus kita umumkan ya, karena memang nilainya cukup besar, di mana untuk e-commerce yang harusnya cukup 6 bulan maksimal, ini ternyata di tahun ini ada kebijakan minimal harus 1 tahun. Artinya ini kebijakan yang di luar dugaan kita. Kalau tahun kemarin tiba-tiba kita sudah posisi mau berangkat, ada kebijakan yang dijelaskan Pak Aib tadi adalah masalah meningitis dan lain sebagainya. Ya ini di tahun ini ada tambah lagi untuk e-commerce yang hanya 1 tahun. Harusnya target kita sebelum Lebaran ini semua udah punya taseh, ya semua udah taseh, punya taseh. Tapi kata Allah ternyata di bulan yang suci ini ada sebuah kebijakan dari Saudi untuk mungkin ya lebih ketat atau istilahnya lebih untuk menjamin pelayanan di Saudi. Artinya kita selalu berpikir positif bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Saudi ini adalah tentunya untuk kebaikan kita semua. Memang secara tidak langsung ini akan berdampak kepada kita semuanya, terutama jamaah yang dimana mungkin ada beberapa jamaah yang keberangkatan di tahun ini istilahnya uangnya semacam eh, diadakan, ya kan, kurang diadakan, ya. Mungkin ada beberapa jamaah yang betul-betul ekonominya pas-pasan lah, lebih pas gitu. Tapi mau tidak mau memang ini harus kita umumkan dan kita sampaikan ke jamaah ya. Ya ini kita selaku manajemen mohon maaf, saya di sini lebih cenderung ke akan menerima segala masukan-masukan dari jamaah, apa yang dikeluhkan nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan tentunya ya, dan memang kita Bapak Ibu ya harus juga catat ya, karena memang waktu kita sudah dikejar-kejar untuk waktu ya. Memang kita kemarin lebih menekankan kepada jamaah untuk segera melakukan pelunasan sebelum tanggal 13. Artinya adalah kita punya target semua jemaah haji di keberangkatan tahun ini sebelum Lebaran semuanya sudah beres. Kita targetnya begitu, karena kita juga tidak mau ambil risiko ketika jamaah tidak memutuskan antara pilihannya lanjut di tahun ini atau di tahun depan. Ini harus segera diputuskan. Karena kalau misalkan di tahun ini ya komitmennya tambah 35 untuk iqamah, kemudian untuk tahun depan ada tambahnya 30, selisihnya cuma 5 juta. Selisihnya cuma 5 juta. Artinya adalah mau berangkat tahun ini, tahun depan ya sebetulnya kita berangkat, cuma kita pengen berangkat cepat atau tidak gitu kan. Kalau 5 juta sih tetap saya yakin Bapak Ibu punya komitmen tetap berangkat di tahun ini gitu ya. Jadi harapan kita dengan adanya pengumuman dari Saudi ini ya, Bapak Ibu tidak mengurangi niat sedikit pun untuk bisa berhaji tahun ini. Walaupun dengan segala pengorbanan yang luar biasa, entah itu material dan lain sebagainya, terutama penataan hati, ya, penataan niat dan lain sebagainya. Jadi kami berharap sekali untuk di tahun ini Bapak Ibu yang sudah mendaftar segera melakukan kewajibannya, kemudian apa yang bisa kita bantu akan kita support dan akan kita apakan dalam waktu dekat. Saya begitu Pak Arif ya, karena tadi untuk teknis tadi semua sudah dijelaskan Pak Arif lebih detail. Jadi kurang lebihnya sebetulnya kebijakan daripada Saudi itu ya untuk tahun ini ada tambahan iqamah ya, tambahan iqamah yang biasanya itu 3 bulan 6 bulan bisa, ini sampai di wajib di 1 tahun. Karena kalau tidak 1 tahun
kita mau masukkan ke sistem tertolak, intinya begitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, Pak Alif, dari saya tunggu masukan-masukannya yang insya Allah dalam waktu dekat kita rapatkan dan kita putuskan untuk kenyamanan daripada jamaah. Itu Pak Alif, silakan. Baik, bagus. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa jemaah yang ingin menanyakan sesuatu terkait perubahan-perubahan dari kebijakan Saudi Arabia ini. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, saya ada catatan sedikit itu kan. Ini jikalau kita berandai-andai ini kan ya. Ini berandai-andai kita bayar yang 35 ini untuk berangkat tahun ini. Nah, ini jikalau naudzubillah min dzalik, ini kan terjadi geopolitik di Timur Tengah ini ya. Nah, ini kebetulan gagal, sempat gagal di tahun ini, terus gimana itu Pak? Baik, bisa dibantu untuk dijawab Pak Agus? Ya, insyaallah. Ya, ini kemarin juga Pak, pertanyaan Bapak ini ada satu dua yang jadi ke saya mengenai, bahkan telepon langsung itu mengenai geopolitik saat ini ya. Ya, ini memang kita pun juga tidak menginginkan Pak. Karena kalau kita menginginkan ya, kalau ini terjadi semua akan rugi itu, baik manajemen ataupun jamaah. Tapi kita punya keyakinan bahwa insya Allah Taala mudahkan, ya kan? Dasarnya apa? Salah satunya adalah ketika kemarin pemerintah ya melalui kementerian ya itu menghimbau supaya jamaah umroh untuk menunda keberangkatannya, ya. Ternyata jamaah umroh itu alhamdulillah untuk penerbangannya lancar untuk yang direct. Direct itu artinya Saudi, Lion, dan Garuda itu alhamdulillah aman. Kemudian sekitar 3 hari yang lalu ya itu ada pengumuman resmi dari Saudi kalau ini penerbangannya sudah bisa dikatakan aman untuk umroh. Nah, keyakinan kita itu salah satunya itu. Yang kedua adalah ketika misalkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, artinya adalah ini adalah resmi daripada kebijakan pemerintah Indonesia atau Saudi. Betul Pak Anda? Kalau ini betul-betul ada, tentunya ini akan pemerintah, baik pemerintah sini atau pemerintah sana, akan melakukan kebijakan yang sama. Artinya di tahun ini batal, kan gitu ya. Nah, ketika batal ini tentunya ya ada sebuah kebijakan secara internal baik pemerintah, regulasinya tetap kita akan mengikuti daripada kebijakan Saudi ataupun kebijakan sini. Artinya tetap kita tidak akan mungkin berangkat Pak kalau misalkan pemerintah Saudi atau sini melarang untuk terbang karena memang persyaratan tidak ada berisiko. Nah, apakah nanti uangnya halus dan sebagainya? Ya, tentunya kita berharap sekali kalau untuk uang itu tidak halus Pak. Artinya ketika misalkan kita berpikir positif tahun depan atau tahun ini tidak bisa berangkat, kemudian akan ini kebijakan Saudi, ya saya yakin haji ini sifatnya ada tunda, artinya akan diberangkatkan tahun depan. Harapan kita insya Allah moga-moga tidak ada timbul biaya-biaya untuk timbul biaya lagi lah, karena memang ini kebijakan melalui dari pemerintah. Kan tidak mungkin kita memberangkatkan tapi sana ditutup Pak. Ya simpelnya gitu sih Pak. Ini terus gini Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Jikalau kita berangkat, ini kan berandai-andai ya. Ini berangkat yang tahun ini masih adakah ini kan ada penambahan biaya sebesar 35 juta. Apakah nanti kalau kita berangkat tahun ini juga nanti masih ada kemungkinan penambahan biaya lain-lain atau enggak gitu nah?
Soalnya kan kita ya namanya ini kan untuk ibadah ini kita mendapatkan uang itu ber- berbagai cara lah Pak, kayak itu nah. Jadi Iya, betul. gimana kalau kita menyiasati itu kalau ada tambahan-tambahan lagi nanti ke depannya kan kita ya harus gimana gitu nah. Apakah cukup sekali 35 juta ini apa ke depannya masih ada kemungkinan-kemungkinan kalau ada kemungkinan kan enak sekalian diterangkan kayak itu kan. Nah, kayak itu Pak. Ya, untuk penambahan, Pak, kalau penambahan itu sepanjang tidak ada kebijakan Saudi yang sifatnya itu adalah kebijakan pemerintah ya. Ya, Mm-mm. paketan kita semua sudah kita hitung. Kita semua hitung untuk biaya-biaya yang selama ini kita keluarkan ya, Pak, untuk haji. Cuman kalau seandainya ini terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan seperti kasus tahun kemarin ya. Di Hmm. tahun kemarin itu maktab yang kita prediksi hitungan sesuai dengan harga di 2004 ya. Di 2004 itu maktab itu dimulai dari harga 4.500 sampai di 12.000 maktabnya, ya kan, harga maktab. Nah, Oke. kemudian mendekati keberangkatan atau lebih tepatnya di bulan Syawal itu ya, sampai menjelang keberangkatan ya, itu ternyata ada sebuah kebijakan maktabnya naik tiba-tiba, maktab. Jadi maktab yang Iya. di dapil itu naik. Iya. Eh, dari rencana semula kita bikin harga mulai yang ekonomis itu kita perhitungan di angka 6.000 waktu itu, padahal harga awalnya kan kita 40 sudah kita 500. harga hitung kita, ya kan. Nah itu Ya. naik bisa di angka 9.000, ya kan. Atau bahkan kemarin yang di Gul itu ya, Gul itu Mm-mm. kemarin di angka kita hitungan awal itu di angka 13.000. Hitungan awal gitu kita di angka 13.000. Ternyata naik bisa di angka sampai 21.000 waktu tahun kemarin 2025. Nah, akhirnya ada sebuah kenaikan yang waktu mau keberangkatan itu mendadak, yang akhirnya yang mau tidak mau ada sebuah kenaikan. eh, kita tanggung bersama artinya mulai dari tim sampai ke pusat itu. Pokoknya tahun kemarin perjuangan yang luar biasa. Yang penting kita istilahnya sedekah ekstrim untuk semuanya lah, antara begitu. Nah, harapan kita semoga tahun ini tidak terjadi begitu ya. Untuk paket B dan paket C ya, kita sudah anggarkan untuk maktab ini di angka 9.000. Angka 9.000 untuk paket paket B dan C ya. Itu sudah dianggarkan informasi dari pusat itu dianggarkan untuk maktab senilai harga 9.000, ya kan. Nah, moga-moga untuk tahun ini tidak ada kenaikan di nusuk, karena nanti Bapak Ibu akan melihat, akan bisa ngecek ketika sudah masuk di aplikasi ya, nusuk itu nanti akan dicek maktab Bapak Ibu nanti posisinya di mana, harganya berapa, itu nanti jelas kelihatan. Kita tidak akan mungkin istilahnya membohongi, tidak bisa. Itu nanti kelihatan harganya. Jadi gitu. Kalau kelebihan di nusuk itu begitu, Pak. Maktab kita posisinya di mana, Ya, fasilitasnya apa, semuanya sudah ada. Ya, saya kita tambahkan berpikir sedikit, Pak. masjid. Ya, boleh silakan, Pak. Ya, jadi gini, di tahun 2025 kemarin itu kenaikan itu tidak semuanya, Pak. Kenaikan kemarin itu dikhususkan kepada jamaah-jamaah yang berangkat di bulan Syawal, alias yang telat mempunyai tasrih nusuk. Tapi untuk jamaah-jamaah yang sudah terbelikan nusuk itu tidak ada kenaikan. Jadi kenaikan itu di tahun 2025 kemarin itu ada sedikit paksaan dari beberapa jamaah yang menghendaki berangkatnya di Syawal. Nah, berangkat untuk iqomahnya di Syawal. Nah, ini yang akan dikenakan cas untuk kenaikan kemarin. Nah, ini mungkin akan berlaku juga
kan ada batasan tuh, bahwasanya batas maksimal untuk pembayaran kenaikan ini kan kita batasi sampai dengan tanggal 13 Maret. Nah, kita harap seluruh jamaah itu bisa melunasi kekurangannya, yaitu kenaikan 35 juta itu dibayarkan maksimal tanggal 35. Jangan sampai nanti ketika mau dieksekusi bareng-bareng gitu kan, kemudian ada jamaah yang mau melunasi di bulan Syawal. Ternyata Syawal itu nanti akan ada kenaikan. Nah, ada kemungkinan besar jamaah yang telat membayar di bulan Syawal itu pun juga nanti akan ada perubahan gitu. 2025 kemarin itu resumenya adalah hanya dikhususkan jamaah yang berangkat Syawal. Mereka yang Bisa lebih dari ada kenaikan lagi. Itu teman saya. Umur juga. Ya, betul sekali. Kebetulan saya salah satu jamaah yang kemarin tidak bisa berangkat iqomah di bulan sebelum Ramadan dan Ramadan, karena terakhir itu di Ramadan ya. Saya salah satu yang istilahnya tidak bisa berangkat di Ramadan karena kesibukan dan sebagainya. Nah, saya boleh cerita sedikit ya. Tahun kemarin kita keberangkatan alhamdulillah ada sekitar 500-an jamaah lebih, ya kan. Kemudian ada sekitar 150-an jamaah yang belum melakukan iqomah, sebelum di bulan Ramadan atau maksimal di Ramadan ya. Itu ada sekitar 150 jamaah yang pengen iqomah itu di Syawal lah, intinya begitu. Nah, karena ini telat maka terjadilah timbul biaya-biaya itu tadi, sebulan dengan maktab gitu. Ya, sebetulnya ini menjadi buat pembelajaran kita bersama, makanya pusat itu mendorong supaya kita ayo cepat iqomah ya, tujuannya supaya target di Ramadan ini semua terdaftar di untuk sampai keluar. Jadi setelah istilah bahasa Lebaran ini kita udah plong. Lebaran ini kita udah plong, tinggal nunggu keberangkatan. Simpelnya gitu. Makanya harapan kita maksimal di tanggal 13 ini ya. Ini semua jamaah sudah melakukan pelunasan, terutama yang untuk paket hajinya, karena mohon maaf nih kalau kita bicara skala nasional ya, ini totalnya masih ada sekitar hampir 15 miliar ya jamaah yang belum melakukan pelunasan totalnya. Nasional masih ada sekitar 15 miliar yang jamaah beberapa jamaah belum melakukan pelunasan. Nah, ini harapan kita semua yang belum lunas segera pelunasan, sekaligus pelunasan untuk iqomah ya. Tujuannya apa? Biar kita menyelesaikan tugas sebelum Lebaran ini selesai. Jadi ininya gitu Bapak Ibu. Silakan yang lain. Izin Pak, saya Pak. Yes. Hari. Halo. Ya, halo. Masuk Kak? Ya, jelas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin Pak untuk terkait yang aturan baru ya qadarullah, kita insya Allah lah paham lah soal itu, cuman kan yang jadi kendala terkait pembayarannya ini, jadi mohon kebijakan juga dari manajemen. Jadi kita pun paham kan istilahnya, kita udah melakukan pelunasan yang kemarin, terus kemudian diminta yang ini lagi. Ya mungkin terkait kebijakan itu ya mungkin ada solusinya lah, win-win solution itu. Jadi maksudnya dari pihak manajemen juga bisa tanda kutip ya Pak ya, entah membantu atau subsidi dulu lah gitu, misalnya syukur-syukur bisa ditanggung dulu, terus nanti setelah tasreh keluar kita bayar sekalian, ada jeda waktu kita untuk nyari kekurangannya gitu, atau mungkin 50% dulu kita bayar, nanti setelah sisanya setelah tasreh keluar gitu Pak. Jadi maksudnya biar ada
sama-sama kewajiban yang kita harus penuhin gitu Pak, dari jemaah kita bayar sesuai yang diminta, tapi ada kebijakan terkait pembayarannya, terus kemudian dari manajemen ada kewajiban yang harus dilaksanakan juga tadi terkait mungkin pertama perpanjangan ikomahnya, terus nanti sampai keluar tasrehnya gitu Pak. Jadi maksudnya kita di sini cari solusi aja lah gimana untuk jamaah yang mungkin nggak semua bisa ready lah tanda kutip untuk uangnya di dalam waktu dekat ini gitu Pak. Jadi mungkin itu Pak intinya sih. Assalamualaikum. Mohon kebijakannya aja sih Pak. Untuk soal itu sih kita semua paham sih Pak itu. Ya, oke, siap Pak. Main masukan bagus ya, dan saya juga udah membaca cukup masukan-masukan daripada teman-teman jamaah. Ya. Ini kira-kira yang yang belum bisa melakukan pelunasan dari Bapak jamaah ini. Kalau Bapak sendiri masih Pak, bagian mampunya sebelum lebaran di angka berapa Pak? Kalau boleh tahu nih. Kita yang mana Pak? Untuk Bapak sendiri sebelum sebelum tanggal 13 ini kemampuan Bapak bisa sampai di angka berapa? Ya, ini untuk yang ya. yang ininya Pak, yang 35 juta itu? Iya, yang 35 juta. Tapi Bapak udah lunas kan untuk paketnya? Udah, iya yang kewajiban kemarin udah selesai. Ini kan yang tambahan ini. Gitu. Kemampuan Bapak di angka berapa? Ya 40-50% lah Pak. 40-50% ya Pak. Ya. Oke. Insya Allah lebih ke 50% masih bisa gitu. Ya, 35 juta lah, 30. Ya, ini gini Bapak. Saya akan dalam dekat mengundang senang dekat kita akan ada meeting, ya kan? Masukan-masukan daripada Bapak Ibu semuanya. Ini nanti akan kita bawa ke meeting besok Senin besok, ya kan? Menyikapi daripada kenaikan ini kan. Nah, kalau saya begini Bapak Ibu. Pusat itu ya kita percaya sih itu pasti akan melunasi daripada biaya kekurangannya, apalagi sudah keluar taseh, betul Pak? Ya kan, apalagi sudah keluar taseh, ya kan? Ya, istilahnya setuju, ya. Istilahnya kan logikanya begini. Kalau saya baca tiga kan logikanya gini, kita kan tidak bayar full nih, ya kan? Kalau bisa ini untuk yang kenaikan taseh 30 kenaikan ikomah ini senilai 35 juta ya. Ini manajemen bisa nalangin dulu. Kan gitu, betul Pak ya? Iya. Setidaknya 50% dulu lah kan gitu. Nah, ini sebetulnya logikanya betul juga ketika jamaah itu pengen kemudahan dengan untuk kenyamanan bersama. Kita memahami betul itu Pak. Nah, masukan saya adalah begini Pak. Kalau masukan saya untuk memperkuat saya untuk alibi nanti ketika ada meeting itu, ya kan, silakan bagi Bapak Ibu yang mengalami hal-hal semacam ini, ya, untuk segera mengajukan ke agennya, ya kan. Karena begini Bu, kemarin saya sempat komunikasi dengan dengan pusat ya. Ini sebetulnya pusat ini kan mengalami sebuah kendala yang tadi sempat saya sebutkan. Dari skala nasional ini banyak sekali, ada sebagian jamaah yang belum melakukan pelunasan yang nilainya totalnya itu sekitar 15 miliar lebih. Ya kan, skala nasional ya kita kan tidak perlu sebutkan nama-namanya ya kan, tapi secara data itu gitu. Nah, makanya untuk pusat mengambil kebijakan ini ditalangin dulu, ini ada sebuah masalah di situ sebetulnya, ada sebuah masalah di situ yang dimana ini sebetulnya sangat penting ketika misalkan jamaah lunas tepat waktu itu sebenarnya mungkin tidak ada masalah, cuma karena masalahnya salah satunya adalah itu. Nah, ini saran saya untuk Bapak Ibu jamaah ya. Ini
apabila ada terjadi 1, 2, 3 jamaah yang terkendala, saran saya adalah segera bikin semacam apa ya, surat pernyataan mungkin kayak itu. Surat pernyataan bahwa saya bisa misalkan untuk update iqomah ini saya belum bisa melakukan pelunasan 100% sesuai batas maksimal ya, saya di tahun 13 saya hanya bisa mampu mengusahakan misalkan 50% dulu ya kan, sisanya nanti saya di tanggal sekian yang jelas habis lebaran lah ya. Nah itu insya Allah nanti akan menjadi acuan kita untuk memperjuangkan di finance. Karena begini, finance itu kan yang penting kan butuh kepastian. Ketika ini ada sebuah kepastian atau semacam ada sebuah jaminan bahwa jamaah ini nanti akan betul-betul membayar, ini akan akan mudah bisa terrealisasi. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama itu, yang kedua ini berlaku untuk jamaah yang sudah lunas, ya. Bagi jamaah yang belum lunas ya tidak akan mungkin berpusat meng-ACC ketika dia belum lunas, ya kan. Makanya ketika misalkan Bapak tadi sudah lunas, kemudian ini mau bayar 50%-nya dulu, ya silakan. Kemudian di situ dilengkapi dengan semacam surat pernyataan dan insya Allah nanti kita akan perjuangkan itu. Insya Allah kita akan perjuangkan supaya segera dieksekusi, diproses untuk iqomah dan nusuknya. Itu sih Bapak Ibu. Kalau saran saya sih begitu. Saran saya begitu. Jadi yang pertama tadi ya kan buat semacam surat permohonan surat pernyataan perihal kesanggupan bayar dan kekurangannya nanti di tanggal berapa. Nah, bagi yang belum lunas kemungkinan kecil ya itu nanti nggak akan di ACC, ya kan. Ini aja masih kurang banyak, mau nombokin pusat ya nggak mungkin. Jadi kalau yang sudah lunas dan bukti pelunasannya ada, ya kan, didasarkan juga ada, insya Allah itu nanti bisa direalisasikan. Saya bisa memperjuangkan lah insya Allah. Tidak menjanjikan tapi insya Allah bisa memperjuangkan. Gitu Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, Halo, Assalamualaikum. Izin Pak. Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Iya, saya Budi Wicaksono, Pak, dari Kudus, Pak. Oh iya, Pak. Pak mau tanya, Pak, terkait tadi tentang biaya dan jatuh tempo, Pak. Mau tanya ini. Yang pertama itu, apakah betul biaya dari sana itu 35 juta? Saya minta transparansi aja biaya-biaya itu, Pak. Yang kedua, kalau memang 35 juta itu untuk kebutuhan kami pribadi, ya mau gimana lagi ya saya siap gitu, Pak. Tanpa ada tambahan-tambahan lain ya, Pak. Itu. Terus yang kedua, bagi jamaah kan tidak semuanya ready uang cash saat ini, Pak. Kalau ada opsi kan kalau tanggal 13 itu terlalu singkat ya Pak untuk saat ini karena kami menghadapi usaha saat ini menghadapi kayak ini Pak, untuk modal berputar ya Pak untuk saat ini memang masa preman. Terus untuk tanggal 13 itu masih untuk perputaran Pak kami. Kalau misalnya nanti memang betul diberi opsi untuk ditalangi dulu dari pihak biro, didata oleh pihak biro siapa saja yang siap untuk berangkat di tahun ini dan siap untuk melakukan pelunasan di tanggal tertentu, kami juga siap Pak untuk isi itu gitu Pak. Yang ketiga, jaminan Pak, jaminan apa yang nantinya, kan kami kan dari tahun kemarin itu adalah korban gagal berangkat Pak. Jadi di mana kami mempunyai traumatik, dana kami belum kembali gitu Pak.
Sedangkan yang tahun kemarin itu juga menjanjikan pasti berangkat. Nah, hal ini itu eh, kayak membuat suatu apa ya trauma berulang, Pak. Takut juga, Pak, kalau kita sudah kewajiban kami sudah saya laksanakan di awal semuanya dan kami lunas semuanya, tapi ternyata kami itu belum menerima hak kami. Eh, dan juga takutnya nanti di sana nanti kita sudah melakukan pembayaran A, B, C, D, E. Takutnya setelah sampai sana di Arab Saudi, kami dihadang oleh biaya-biaya yang tak terduga di sana, Pak. Takutnya seperti itu. Ada regulasi perubahan lagi, dan ada tambahan-tambahan biaya-biaya yang kami belum tahu sebelumnya, kami belum siap biaya-biaya itu. Itu gimana, Pak, solusinya nanti? Kami juga ibaratnya kita sebagai calon jamaah itu juga di sana masih dalam perang, Pak, di daerah sana. Kan kami pun juga was-was apakah nanti gimana di situ kan. Nah, kami juga butuh ya, Pak, butuh butuh apa namanya jaminan jika terjadi sesuatu. Itu aja sih, Pak. Ya. Dan kami yang saya pastikan nanti di sana itu tolong dijelaskan di awal terkait biaya-biaya yang nantinya akan kami tanggung ya, Pak, akan kami tanggung di sana. Jadi dijelaskan di awal, jangan sampai nanti pas di sana kita disodorkan suatu biaya tagihan yang loh kok banyak gitu, Pak. Kok ada biaya A, B, C, D, E yang kita tidak tahu gitu, Pak. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, salam mungkin. Ya, halo, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, eh, 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 dengan saya, Pak. Pak. Saya butuh semacam garansi, Pak. Kita lunasan karena ya tahu yang tasnya gitu. Si jamaah clearkan aja dari sini, Pak. Si garansi gitu. Itu jangan dibilang tidak ada gitu. Karena biar cakap gitu, nggak shock. Saya shock, saya shock. Saya tinggal menunggu tas istilahnya penambahan dana lagi, sedangkan
kami sebagai jamaah sebagian yang sudah melunasi itu kan sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Sedangkan saya belum melihat dari Middle East atau penyelenggara itu menunjukkan bukti kerjanya seperti apa gitu loh Pak. Maksud saya gitu loh. Biar fair aja ya. Masalah pembayaran insya Allah saya sanggup bayar. Cuma masalah rasa keadilannya aja gitu loh. Di satu sisi jamaah sudah bekerja all out untuk melaksanakan kewajibannya. Di satu sisi saya belum melihat operator menunjukkan hasil kerjanya. Itu aja Pak. Itu aja yang saya ini kan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh menimpali juga, Pak? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mungkin agak bertentangan dengan Bapak-Bapak sekalian ya, karena saya ada pengalaman bersama travel ini sebelumnya, dan saya juga pernah merasakan di travel yang lain. Yang saya rasakan adalah yang paling historicalnya haji cukup baik itu di travel ini, Pak. Jadi kalau penambahan itu saya kira saya juga tidak bermasalah ya, karena menurut saya dan saya sudah ngecek di luar ya, itu sofa masih inline gitu. Dan 35 itu ya kalau boleh didiskon lagi, kalau bisa Pak diturunkan kembali, tapi mohon direview. Tetapi untuk menambahkan intinya saya tidak masalah karena saya sudah cek di luar di travel lain yang karena saya sudah mempelajari travel ini ya, dan saya juga pernah jadi korban travel yang lain tentunya, dan alhamdulillah setiap tahun saya juga berhaji. Saya kira penambahan itu masih masuk akal. Kalau boleh diberikan diskon begitu Pak, tapi pada intinya saya tidak ada masalah. Secepatnya saja, mungkin bila ada yang masih ingin berpikir, apa yang namanya bisa, saran saya sih apa diberikan rekening bersama, jadi sama-sama bisa lihat perkembangannya, tetapi Bapak Ibu semua menaruh di satu rekening. Tapi kalau saya, karena saya memang sudah mengerti keadaannya di luar seperti apa gitu ya, kondisinya memang tidak bisa online, semuanya offline. Travel manapun offline, travel yang bagus ya, itu semuanya dikerjakan secara offline, dan semuanya memang offline itu ada penambahan karena memang kita tidak bisa melakukannya meskipun tawakaltu kita atau absir kita sudah eligible for Hajj, itu tetap kita nggak bisa online karena kan igomah kita kan belum ada setahun kan. Nah, karena kita igomah belum ada setahun dan kita sedang diupayakan untuk memperoleh masair, saya juga udah cek di luar ya, ternyata memang semuanya sama seperti itu. Jadi ini adalah suatu upaya yang wajib dihargai menurut saya. Jadi saya masuk Pak, nanti saya akan hubungi admin di travel ya. Kalau saya, dan mohon kalau misalnya yang lain, ini saya didudukan aja. Karena saya tahu Mas Ari itu pasti kan berebut. Semakin lama kita tahan, semakin Mas Ari itu akan semakin naik kan. Gitu. Baik Pak, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Bapak Ibu, saya langsung sedikit tanggapi dan ini nanti akan saya teruskan ke tim saya, manajemen juga, Mbak Aina, menyikapi daripada tanggapan tadi ya, memang betul ya. Ini haji ya adalah ujian kita bersama Bapak Ibu. Travel diuji, Bapak Ibu diuji, semuanya bahkan sampai ke hati kita juga segala macam semua diuji. Ya. Kalau bicara pengalaman tahun kemarin, memang saya salah satu walaupun sudah beberapa kali ya, ini yang kemarin di tahun 2025 ya kan, saya salah satu jamaah yang tidak melakukan iqomah di bulan puasa atau sebelum puasa. Ya, rencana saya maunya di Syawal kan itu. Padahal Allah itu ada sekitar 150 jamaah sampai di kita kan banget Pak, walaupun tadi belum gua. Alhamdulillah kelebihan takno salah satunya adalah itu ya. Kita
alhamdulillah lolos kita berangkat sampai ke Madinah, ya kan. Nah ini sampai di Madinah ini kita bahkan sampai di hampir 3 minggu ya, Pak. Karena kita nggak mungkin bisa ke Mekah kalau tasnya belum keluar. Padahal secara sistem kita nggak mungkin bisa masuk, nggak mungkin bisa daftar lagi, ya kan, karena sudah posisinya sudah berangkat haji. Nah, inilah kelebihan yang kita daftar di sini. Ini kita bisa, alhamdulillah, atas izin Allah Taala dari sekitar 150-an ini hanya 5 yang tidak keluar tasnya. Walaupun ya yang rencana awal cuma sekitar 5 hari di Madinah, ini kita sampai menunggu hampir 3 minggu, sekitar 22 hari kalau nggak salah. Nah, alhamdulillah tasnya kita keluar. Alhamdulillah tasnya kita keluar. Jadi ini tidak mungkin travel yang belum pengalaman ini bisa mendapatkan ini di bawah tangan Islam atau di luar sistem. Nah, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala ini ada sebuah kebijakan baru di mana ini di luar dugaan, di luar perhitungan paket ya. Ini ada sebuah kebijakan, salah satunya adalah iqamah 1 tahun, ya kan. Saya juga sempat kaget juga, wah ini nanti syaratnya gimana? Ternyata alhamdulillah karena link kita cukup, insya Allah cukup mumpuni, ya. Ini saya meyakini saya pribadi, ya. Secara manajemen juga meyakini bahwa ini link ini atau kemudahan ini nanti akan memudahkan kita bisa berangkat haji di tahun ini. Dengan komitmen ini tadi sudah kita hitung-hitung seminim mungkin ya, itu di angka 35 juta. Bahkan kalau hitung-hitungannya itu sebenarnya lebih dari ini. Hitung-hitungannya lebih dari ini. Apakah nanti bisa muncul biaya lain? Bisa jadi, karena kita nggak tahu. Kebijakan daripada Saudi itu sewaktu-waktu bisa berubah. Contoh tadi, ketika kita telat melakukan pelunasan, bisa aja nanti maktabnya akan tambah lebih mahal, ya kan? Maktabnya akan tambah lebih mahal. Nah, ini tentunya akan membuat biaya-biaya di luar dugaan. Apakah jamaah akan bengok? Pasti bengok. Apakah jamaah akan menyalahkan kita? Pasti akan menyalahkan kita. Tapi kalau kita saling memahami, ya, karena terkadang kita berpikirnya adalah masih nanti, masih nego-nego supaya kita diberi kemudahan sama travel, ya kan? Ya akhirnya kita semua kena dampak gitu. Nah, harapan kita Bapak Ibu memahami sampai sejauh ini, karena ini urusan umroh, urusan haji, ini kan bukan pelakunya atau operatornya kita hanya travel, enggak. Kita melibatkan orang kedua, orang ketiga dan lain sebagainya. Jadi apalagi ini sampai tingkat pemerintah yang mempunyai kebijakan di luar kewenangan kita itu. Jadi harapan kita teman-teman semuanya jamaah ini bisa memahami sampai sedetail itu bahwa kita di sini adalah sebagai perantara operator untuk Bapak Ibu bisa berangkat haji di tahun ini. Kita perjuangkan dengan sesuatu maksimal gitu. Jadi tadi masukan daripada salah satu jamaah yang ternyata sudah mendaftar di kita dan sebelumnya ada beberapa haji di yang lainnya, ya itulah haji. Jadi semua ujiannya beda-beda dan kebijakannya terkadang di luar dugaan kita semuanya. Itu Bapak Ibu. Ini setelah ini waktu saya berikan kepada Bu Ina, ya. Nanti saya juga tetap memantau, juga akan membantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa saya jawab atas kebijakan manajemen, ya. Tapi yang jelas tadi masukan meeting kan di besok, sekaligus tadi masukan dari saya, ya, bagi yang terkendala dana segera ambil keputusan apakah mau di tahun ini atau di tahun depan berangkatnya. Kalau saya sama-sama selisih 5 juta, karena yang bayar 30 juta ini pun, ya, ini ada batas waktu maksimal itu adalah 1 bulan sebelum tasnya habis, itu harus segera membayar 30 juta. Sebelum iqamah habis, ya, sebelum iqamah habis, masa iqamah habis, itu harus segera bayar 30 juta. Artinya tinggal berapa bulan lagi kita sudah bayar. Ya, sama-sama 5 juta, mending tahun ini berangkat. Karena kita nggak tahu kebijakan tahun depan kayak apa. Bisa jadi nanti
harga paket yang Bapak Ibu saat ini bayar itu nanti bisa naik di angka 1 juta, bisa jadi, kita nggak tahu karena kebijakannya bisa berubah-ubah. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali. Waktu saya berikan ke Pak Aris dan sama Bu Rina. Silakan Bu Rina. Hindi pa. Oh. Hindi dong. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum. Di sini saya tidak menanyakan mengapa kita harus nambah uang 35 juta itu tidak, karena saya sudah paham. Saya Ani dari Jambi. Di sini yang saya tanyakan, kemarin kan kami sudah pelunasan. Berdua itu 760. Otomatis sudah lunas ya, Pak. 660, maaf. Otomatis kami sudah lunas ya, Pak. Di sini yang saya tanyakan, Pak, kalau misal kita itu kan ada kelas-kelasnya ya, Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita misalnya mau turun kelas bisa tidak, Pak? Ya, untuk yang turun kelas itu hanya di goal ke paket 1 ke paket 2. Kalau paket 2 ke paket 3 enggak? Terdaftar di kelas 2. Jadi Kelas kami 2. mau turun ke kelas 3. Nggak Itu bisa. bisa atau tidak? Nggak bisa. Ini Kenapa tidak bisa, Pak? Apa namanya? Ini udah keputusan manajemen, udah nggak bisa. Kalau yang paket 1 ke paket 2 bisa. Tapi kalau paket 2 ke paket 3 udah nggak bisa. Makanya berarti dari awal itu untuk paket 3 ini seatnya terbatas. Seatnya sangat terbatas. Berarti kalau misal kami upgrade bisa, tapi kalau turun kelas nggak bisa gitu ya, Pak? Nggak bisa, kecuali kalau Bunda ambil di paket 1 mau turun ke paket 2, ya kan, itu bisa. Tapi kalau paket 2 ke paket 3 atau paket C, ya paket C, ini nggak bisa karena paket C kuotanya sangat sedikit. Dan sudah kita close di di Januari kemarin. Paham. Pak, ini kan ada paket 1, paket 2, paket 3. Itu apa bedanya? Kalau di sana itu apa bedanya? Apa beda hotel, apa beda makanannya, apa beda tempatnya gitu loh, Pak. Kok sehingga ada selisih harga segitu banyaknya itu untuk apa gitu? Ya, ini silakan Bu Rina dijelaskan. Ini urusan detailnya biar dijelaskan sama Bu Rina ya. Oke. Satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Kami kan kaum mendang-mending, Pak. Mau minta kepastian. Kalau misalnya kami transfer, itu udah pasti berangkat atau tidak, Pak? Takutnya seperti ini, Pak. Kami udah transfer biaya tambahan itu. Lah ternyata digagalkan. Itu yang kami takutkan. Ya. Silakan, Bu. Kalau misalnya, misalnya digagalkan. Maaf, Pak. Kalau misal dibatalkan, dana itu bisa ditarik ke rekening kami lagi enggak, Pak? Ya dipotong lah sesuai kebutuhan kita yang sudah dijalani ya enggak apa-apa. Yang penting sisa uangnya itu dipulangkan lagi bisa atau tidak? Ya, kalau kita yang membatalkan ya otomatis kita tanggung jawab. Logikanya gitu. Saya silakan ke Bu Rina biar lebih silakan secara detail ya, dia salah satu tim kami yang bagian marketing ya. Biar lebih detail Bapak Ibu semuanya untuk hal-hal yang nanti ditanyakan. Silakan Bu Rina, silakan masuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas waktu yang diberikan dan terima kasih Bapak Ibu jamaah sudah meluangkan waktu di hari Minggu ini untuk berdiskusi bersama dengan kami dari PT MNJ. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin sudah saya rangkum dan pertanyaan terakhir ya dari Ibu Ani dari Lampung. Baik, sebelumnya menjawab pertanyaan satu demi satu secara detail. Ya? Jambi. Oh, Jambi ya. Jadi sebelum menjawab secara detail satu demi satu pertanyaan, izinkan saya untuk memberi paparan singkat ya tentang Zoom kita kali ini, yaitu tentang manajemen resiko berhaji. Nah, sebenarnya materi ini insya Allah setiap tahun akan
diberikan kepada jamaah di manasik secara offline di hotel 2 hari 1 malam. Insya Allah nanti mungkin direncanakan di bulan Syawal ya insya Allah. Tapi karena memang ini mendesak karena ada beberapa kenaikan, maka harus saya ajukan manasik ini secara via Zoom. Nah, secara garis besarnya begini Bapak Ibu, setiap perjalanan baik itu umroh, haji maupun kita pergi ke Bali maupun ke Singapura, itu tentunya tidak bisa berjalan mulus 100% dan tidak pula bisa sesuai detail jadwal atau itinerary karena pasti di jalan itu kita berhubungan dengan banyak pihak yang akan berbeda lokasi, akan berbeda waktu dan akan berbeda circle orang yang akan kita temui. Nah, contoh ya, misalkan kita pergi ke Bali. Nah, kita sudah berjalan secara offline mungkin dari Jakarta ke Ketapang. Ternyata di sana mungkin gelombang besar yang mengakibatkan mungkin kapal itu bergeraknya delay secara jam mungkin ada 8 jam. Nah, otomatis city tour di hari itu maka akan hilang. Lalu ketika mungkin turisnya mengatakan atau pesertanya mengatakan, waduh kita rugi dong karena hari ini kita terlewati 3 destinasi. Maka apakah kita bisa menuntut travel? Nah, inilah yang dikatakan risk management perjalanan bahwa memang ada sebuah understanding bersama antara user dan provider tour di mana bisa duduk bersama dan menyetarakan atau menyamakan persepsi bahwa sesuatu resiko itu di mana bisa ditanggung bersama-sama atau ditanggung sebagian gitu kan. Nah, begitu juga ketika ada umrohnya. Umroh seperti halnya di tahun 2005, 2024 bila mendekati Syawal minggu kedua atau minggu ketiga, di mana itu adalah titik rawan Masjidil Haram itu biasanya tutup untuk dibersihkan oleh manajemen di Haram, manajemen pre-haji untuk membersihkan area situ. Nah, biasanya untuk tanggal tutup di mana visa haji itu datangnya juga dadakan. Kadang pernah para travel umroh sudah mencoba untuk apply visa, sudah mencoba untuk booking kamar, sudah mencoba untuk block seat pesawat, tetapi tiba-tiba katakanlah ini jam 11 siang, tiba-tiba KSA mengeluarkan aturan jam 12 nanti malam adalah batasan entry masuk ke Jeddah gitu loh. Nah, bagaimana dengan travel yang sudah isu tiket pesawat? Bagaimana dengan jamaah yang dari daerah yang sudah terbang sampai Jakarta untuk transit penerbangan nanti maghrib atau nanti isya menuju Jeddah? Nah, itu adalah sebuah resiko yang menurut saya tidak adil apabila hanya travel yang handle gitu loh. Jadi di sini akan ada resiko manajemen di mana memang jamaah atau user itu juga harus terlibat 50-50 atau win-win solution. Nah, begitu juga di haji Bapak Ibu. Kalau saya bisa katakan manajemen haji, manajemen perjalanan haji itu memegang puncak utama dari perjalanan ke seluruh dunia, baik itu perjalanan domestik kita ke Bali, kita ke Danau Toba, atau perjalanan ke Singapura atau ke Inggris, dan perjalanan umroh, maka manajemen haji itu memiliki resiko sebesar 40%. Jadi apabila Bapak Ibu menanyakan, Mbak, kira-kira pasti nggak sih berangkat di 2026 ini saya dan keluarga saya kembali ke persepsi utama para pegiat haji, yaitu Bapak Ibu potensi berisiko adalah 40%. Artinya bisa saya katakan Bapak Ibu bisa berangkat potensinya opportunity-nya di 60%. Loh, kalau gitu nggak adil dong Mbak. Ya memang itu apa adanya gitu loh. Jadi ini pendapat yang general yang sudah dikemukakan oleh para pegiat haji yang memang memiliki kapabilitas bertahun-tahun dalam melaksanakan haji dari zaman Furoda gagal di setelah COVID itu Furoda sempat gagal di tahun pertama mungkin tahun 2020 tahun 2021 di mana di situ kami juga sempat handle Furoda 500 jamaah itu juga blank, itu uangnya hangus sudah kami bayarkan ke pihak ketiga atau operator sehingga kami harus menanggung dan istilahnya berbagi resiko dengan jamaah itu waktu itu di tahun 2020-2021 dan terjadi lagi kemarin di 2025 di mana kami juga ada 80 jamaah haji furoda dan ternyata dari dalam tanda kutip
pihak ketiga, tempat kami membeli logistik, membeli visa, membeli akomodasi untuk berhaji yang ada rentetannya dengan channel dari Kemenak, itu juga tidak bisa kembali Rp1 pun per jamaah. Jadi yang bisa disampaikan dan disolusikan saat itu di 2025 setelah duduk berdiskusi dengan provider tersebut adalah, maaf kami tidak bisa mengganti, tetapi kami janjikan jamaah alumni Furoda yang gagal itu mendapatkan porsi haji plus gitu kan. Nah, itu adalah salah satu solusi duduk bersama dari provider Furoda yang 2025 kemarin. Nah, kembali lagi ke pelaksanaan haji dahili. Sebelumnya saya akan mempreview bahwa kami sudah mengerjakan haji dahili itu di tahun 2022 ya. Jadi sudah cukup lama, tapi waktu itu hanya beberapa orang saja sebagai trial. Dan alhamdulillah berhasil, maka perdana kita buka untuk flyer haji dahili di 2023, 2024, alhamdulillah jamaahnya juga masih sedikit, masih 2 bis, tapi kemarin 2025 alhamdulillah 500 jamaah. Dan sebagai perbandingan profil ya dengan travel-travel sebelah yang sama-sama handle haji dahili, mungkin Bapak Ibu bisa ngecek beberapa PIHK ya di luaran sana yang mungkin jamaah haji plusnya itu melebihi jumlah dari kami. Jamaah haji forodanya juga melebihi dari kami. Tetapi ketika manuver terakhir di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, jamaah mereka itu diberikan kepada kami MEJ untuk dikelola memberangkatkan dengan menggunakan IGOMA. Nah, itu artinya kami bisa melihat banyak travel rekanan yang memang untuk trust mengerjakan dahili itu trust ke kita, dan alhamdulillah kami kemarin salah satu travel yang banyak kontribusi ke kami adalah Anamiroh. Itu travel Jawa Timur itu membawa 80 orang jamaah, dan alhamdulillah saya yang handle sendiri ketika di Mina, di mana saya yang membagikan tasres, saya yang mendistribusikan maktab, dan saya yang mengawal untuk Arafah, Musdalifah sama Minanya itu orang Anamiroh di bawah koordinasi saya. Nah, ini adalah salah satu travel rekanan yang menyumbang kontribusi terbanyak dahili di antara sesama rekanan travel lain kepada PT MEJ itu sendiri. Nah, lalu profil kami berikutnya kemarin waktu 2025 itu terjadi semacam playing ada permainan orang dalam ya, di mana kita tahu dan kita harus aware bahwa sebenarnya hajian ini banyak orang yang bermain. Contoh di Haji Furoda, itu kenapa Haji Furoda mahal? Karena terlalu banyak tangan yang main di situ. Bapak Ibu asal tahu, untuk Haji Furoda itu sebenarnya Rp0 ya. Itu adalah selembar kertas otoritas. Memang dari Saudi tidak meminta untuk ketika surat itu keluar untuk deposit tidak meminta, dan ketika surat itu diberikan juga tidak ada harga yang tertera harus dibayar, tetapi itu adalah benar-benar totally free, hanya untuk beberapa orang yang layak diberikan oleh pihak Saudi sendiri, seperti mungkin beberapa ketua LSM, beberapa pejabat, beberapa dalam tanda arti orang-orang yang banyak kontribusinya di sebuah negara, maka dia akan diberikan visa tersebut. Tetapi dalam prakteknya ketika A1 dari Saudi diberikan kepada mungkin kurirnya yang membagi ke tiap negara, itu seperti dijual belikan, surat tersebut dijual belikan, dan akhirnya yang hanya selembar surat permit of Hajj Rp0 atau Rp0 untuk suratnya saja ini Bapak Ibu bisa sampai harganya 200 juta. Bayangin hanya surat haji, pesawat, belum sama maktab, belum sama hotel. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa haji ini adalah seperti sebuah pesta rakyat ya, di mana semua mendapat euforia berhaji, di mana semua take profit ya. Take profit di sini digarisbawahi bahwa setiap orang yang terkena kepentingan berhaji itu seolah-olah mempunyai hak bahwa aku sudah berjasa nih, aku adalah kurir dari stamp visa ini, aku adalah yang menyediakan pesawat, aku adalah yang menyediakan catering, maka aku berhak take profit. Nah, take profitnya itu bisa di luar standar dari yang tertulis di online.
ya. Jadi misalkan ya, kalau pesawat itu mungkin PP untuk ke arah Saudi itu mungkin bisa harga 12 juta atau paling banter 16 juta. Tetapi ketika haji itu bisa sampai 35 sampai 40 dengan tarif yang tidak pernah ada tertulis di fair basis maskapai. Jadi ini adalah sebuah permainan juga oleh wholesaler tiket, oleh wholesaler hotel, oleh wholesaler catering, bahkan oleh mutawif yang bekerja dan jasa dorong yang bekerja selama haji. Mereka akan mencas jamaah ketika mereka digunakan jasanya secara berlipat-lipat gitu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi banyak orang, banyak yang terlibat yang merasa kalau aku membantu berarti harus berani bayar aku sekian dong. Nah, hal ini memang kita katakan tidak etis, tidak layak, tetapi ini adalah faktanya bahwa baik itu di Indonesia, baik itu di Saudi sendiri, atau baik itu misalkan menggunakan kuota inter itu ada di Australia atau di Jepang, banyak pihak yang bermain dan merasa bahwa aku juga punya hak untuk nge-up harga gitu loh. Nah, lalu selain memang ada beberapa tangan yang bermain, makanya harganya itu ditambah dan harganya makin tinggi. Contoh kemarin Haji Furoda dari kami menjual harga 350, padahal saya katakan suratnya doang, stemnya haji itu udah 200 juta, maka bisa dibilang 150 juta itu adalah alokasi tiket pesawat, akomodasi selama 1 bulan, dan manajemen resiko serta profit untuk travel itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya 350 juta itu blank, zong sama sekali, bahkan provider rekanan dari Kemenak aja mengatakan maaf saya tidak bisa mengembalikan kecuali mengganti switching ke Haji Plus yang memang antri sekitar 7 tahun sampai 9 tahun. Nah, tetapi ada juga Furoda yang kemarin tembus juga dan alhamdulillah kami memang kemarin memberangkatkan Furoda dalam tanda kutip. Saya mengatakan bukan sebenar-benar Furoda ya, tetapi saya mengatakan Haji Mujamalah. Itu kemarin memang ada beberapa orang yang berhasil kami berangkatkan dan tidak ada 10 orang. Itu dipatok harga sekitar 700 sampai 800 juta. Nah, kok apa namanya harganya tinggi sekali Mbak Rina? Iya, bukannya kita itu aji mumpung nih, mumpung ada yang mau bayar tinggi, mumpung ini momennya tepat, aku update, enggak seperti itu. Tetapi 700 juta ini adalah kita alokasikan mayoritas ke dalam risk management. Artinya begini Bapak Ibu, karena haji foroda itu saya bicara sedikit tentang foroda, karena haji foroda itu haji yang tidak bertuan, artinya suratnya juga kepadanya itu tidak ngerti karena dijual dari A1, A2, A3. Begitu juga ketika kita membayar untuk akomodasi hotel, maktab, catering, pesawat, itu tidak seperti haji dahili yang transparan di sistem, tetapi dia membayarnya kepada calo. Oh, maktabnya Furoda tuh itu loh yang megang. Nah, ternyata yang megang itu ternyata abal-abal, nggak ada orangnya. Artinya ketika travel sudah trust, tetapi trustnya tuh dalam tanda kutip was-was juga. Ketika si A sudah ditransfer dan blank, kita masih ada cadangan Bapak Ibu, masih ada cadangan uang risk management di dalam 700 juta itu. Apabila memang si A itu hilang, itu masih ada si B. Nah, seperti itu. Begitu juga ketika pesawat, katakanlah rata-rata visa Furoda itu keluar 5 hari menjelang Arafah, 10 hari menjelang Arafah. Artinya kan kita bermain block seat. Nah, block seat itu resiko juga karena kita harus deposit. Contoh untuk paket reguler itu deposit per maskapai per seat itu adalah 3 juta per pack dari harga normal mungkin 12 juta. Nah, sekarang yang hajian mungkin harga pesawatnya 30 juta, mungkin harga spekulasi untuk block seat adalah 5 juta per pack. Artinya kita kalau punya jam 40, resiko pada travel adalah siap-siap uang 5 juta kali 40 seat itu gosong apabila memang udah block seat, tapi ternyata tanggal target untuk terbang itu visanya belum keluar. Maka dia masih punya cadangan resiko uang berlebih ketika 5 juta kali 40 seatnya hilang atau hangus gitu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ke Haji Dahili. Bagaimana pelaksanaannya kemarin tahun 2025 Mbak? Karena saya khawatir nih nanti 2026 udah bayar 30, ada lagi biaya, ada lagi biaya, ada lagi biaya. Nah, kalau saya mau jujur nih ya Bapak Ibu tanpa menutup-nutupin, ya itu kemungkinan ada, ya kemungkinan ada. Penambahan-penambahan itu seperti dalil saya yang utama tadi
40% dari pelaksanaan haji itu adalah sebagai lapangan. Jadi saya sebagai kru lapangan itu bisa menjalankan 60% sesuai SOP standar yang sudah terjadi dan sudah menjadi pengalaman kita di tahun kemarin. Tetapi 40% yang saya pegang di buku SOP saya sebagai handle lapangan adalah sebuah uncertainty, jadi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu meliputi tiba-tiba ketidakpastian di sini kalau di dalam MOU ya atau di dalam sebuah akad itu bisa dinamakan juga risk management atau force major. Nah, hal-hal yang meliputi force major secara umum yang banyak orang tahu adalah seperti perang, lalu cuaca ekstrim misalkan bencana alam, lalu ada kenaikan falas atau nilai tukar atau nilai emas atau nilai minyak karena nilai minyak ini mempengaruhi harga tiket pesawat. Lalu ada kebijakan teks. Nah, kebijakan teks yang dimaksud adalah kebijakan teks di maskapai itu sendiri dan kebijakan pajak dari Saudi. Contoh di 2024 kalau nggak itu sekitar makanan, pajak atas biaya toko kelontong serta pajak atas hotel itu semua naik di 10% waktu itu. Dan itu sepertinya kalau nggak salah harga flyer umroh naik sekitar 1,5 sampai 2 juta. Nah, ini pun waktu April itu belum pelaksanaan haji. Tetapi saat itu kami naikkan di flyer haji 2024